apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya, Mila Nurlaila. Kali ini, ayo kita belajar aritmatika sosial kelas 7 tentang bunga tabungan. Jadi, jika kita menabung uang di bank, maka uang kita akan bertambah karena kita mendapatkan bunga. Bunga yang seperti apa sih? Apa sih bunga bunga tabungan atau bunga tunggal dan lain sebagainya? Untuk itu perhatikanlah cerita berikut. Hari ini Rara diajak oleh bundanya pergi ke salah satu bank yang ada di daerahnya untuk mengambil uang pensiunan. Karena hari ini bertepatan dengan awal bulan, sehingga banyak sekali orang yang menabung maupun mengambil uang di bank. Sesampainya di bank, Rara dan bundanya harus menunggu giliran antrian. Bun, ternyata banyak sekali orang yang menabung ya. Tentu saja, karena mereka tahu pentingnya menabung. Saat sedang menunggu bundanya di teller, Rara bertemu dengan Pak Ray, tetangga di komplek tempat ia tinggal. Pak Ray mau menabung juga ya? Iya nih, Neng Rara. Neng Rara sedang apa di sini? Aku sedang mengantar bunda, Pak. Pak Ray, kenapa menabung di bank? Apakah ada keuntungannya? Tentu saja, jika kita menabung di bank, maka akan mendapatkan bunga dari hasil uang yang kita tabungkan. Nanti uangnya akan bertambah. Wah, apakah itu benar? Iya, uang yang kita tabung selain aman, kita akan dapat bunga. Misalnya 5% dalam per tahun. Coba kamu hitung berapa uangmu jika kamu menabung 200.000 dengan bunga 10% per tahun. Aduh, sebentar Pak, aku bingung. Sini deh, Bapak jelasin ya. Terdapat dua jenis bunga bank, ada bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal adalah bunga yang diberikan hanya sejumlah uang yang ditabungkan atau modal ya. Jadi bunganya itu didapatkan dari modalnya saja, sedangkan bunganya tidak akan berbunga lagi. Dua, ada bunga majemuk. Bunga majemuk itu adalah bunga yang dihitung berdasarkan bunga tabungan pertama dalam jangka 1 tahun ya. Jadi apabila itu bunganya akan turut berbunga lagi. Tuh. Tapi pada pembahasan ini kita hanya membahas tentang bunga tunggal, di mana bunga tunggal itu erat kaitannya dengan kegiatan simpan pinjam ya. Dan kali ini kita akan belajar mengenai bunga yang diperoleh dari hasil penyimpanan dari suatu bank. Besarnya bunga yang kita peroleh dari hasil penyimpanan sejumlah modal di suatu bank ini dipengaruhi oleh yang pertama itu lamanya menabung. Jadi lamanya menabung itu ditentukan misalkan per 12 bulan atau per tahun. Yang kedua itu dipengaruhi oleh persentase bunga ya. Jadi persentase bunga ini diberikan oleh pihak bank. Misalkan selama 1 tahun berapa bunganya, misalkan 10% selama 1 tahun tersebut. Yang ketiga itu dipengaruhi oleh besar modal. Besar modal itu tabungan awal kita menabungnya berapa. Jadi kalau kita nyatakan dalam bentuk model matematika atau rumus itu bisa dilihat ya. B itu simbol atau melambangkan dari bunga bank.
T itu simbol dari lamanya menabung, per 12 atau per tahun ya itu ya. Kemudian persentase B itu berarti persentase bunga dikali MO itu besarnya modal atau tabungan awal. Jadi untuk mengetahui modal akhir atau tabungan yang diperoleh itu menggunakan rumus modal akhir atau M1 sama dengan modal awal ditambah bunganya. Untuk menghitung besarnya bunga bank, maka perhatikanlah contoh berikut. Ini adalah contoh dari bunga bank. Sini ada soal, Iwan menabung di sebuah bank tanggal 15 Desember 2007 sebesar 2 juta. Bank tersebut memberi bunga sebesar 12% setahun atau per tahun. Pada tanggal 1 April 2008 tabungannya diambil. Tentukan uang yang diterima Iwan. Penyelesaiannya kita tulis dulu di sini, diketahui MO atau tabungan awal atau modal awalnya yaitu 2 juta. Persentase bunganya sebesar 12%. Nah, ini kenapa diketahui lama menabungnya 5 bulan dari mana? Nih, kita balik lagi ke soal. Perlu diperhatikan ya, ketika kita menabung di suatu bank, misalnya pada 1 Maret, maka bunga yang diperoleh berdasarkan tanggal jatuh tempo pada bulan selanjutnya. Jadi jika kita menabung pada tanggal 1 Maret, maka bunganya akan dibayarkan pada tanggal 1 April. Nah, di sini Iwan itu menabung pada tanggal 15 Desember, pertengahan ya. Kemudian diambilnya pada tanggal 1 April. Maka lama menabungnya Iwan itu dihitungnya dari Januari, Februari, Maret. Aprilnya tidak dihitung karena April ini di awal bulan, sedangkan awal menabungnya itu pada tanggal 15 Desember atau pertengahan. Gitu ya. Selanjutnya penyelesaiannya kita cari bunganya terlebih dahulu. Bunganya itu rumusnya T per 12 dikali persentase bunga dikali modal awal atau tabungan awalnya. Berarti tadi lamanya menabung T-nya itu 3 bulan, kita masukkan 3 per 12 dikali persentase bunganya yaitu 12%. Dan modal awalnya 2 juta. Kita operasikan 3 per 12 kali 12 per 100 dikali 2 juta. Nah, di sini bisa kita operasikan ya. 2 juta ini kita bagi dengan 100, maka hasilnya 20.000. 12 dibagi 12, 1. Ingat ya, pembagi itu menyebut dan membilang. Tidak bisa kalau atas sama atas dibagi itu tidak bisa. Maka 3 kali 20.000. 3 kali 20.000 itu 60.000. Makanya uang tabungan yang akan diperoleh oleh Iwan atau M1 yaitu modal awal tambah bunga. Modal awalnya 2 juta, bunganya 60.000. Maka uang yang akan diperoleh oleh Iwan adalah 2.060.000.